memerintahkan perbuatan ma'ruf, memerintahkan perbuatan yang baik dengan cara paksa, dengan cara keharusan. Wa nahyi 'anil munkar, maknanya nahyi niku tolabul kafi bil jasmi, memerintahkan atau menyegah untuk meninggalkan sesuatu dengan keharusan. Kalau dengan keharusan berarti tidak boleh tidak, harus dengan paksa. Praktek amar ma'ruf nahi mungkar di dalam negara bangsa, yaitu menjadi wilayah yang modelnya itu dengan cara paksa, baik memerintahkan dengan paksa dan melarang dengan paksa, itu hanya haknya negara. Tapi di dalam negara bangsa bukan haknya negara begitu saja, tapi harus berdasarkan undang-undang. Berarti yang wajib amar ma'ruf nahi mungkar bil yad itu adalah para DPR, para MPR yang mampu. Karena polisi pun tidak bisa, pemerintah pun tidak bisa kalau memang tidak ada undang-undang. Itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang sifatnya jasmun. Tapi kalau yang sifatnya itu dengan dakwah, selain dengan jasmun, dengan keharusan, itu nanti menjadi wilayahnya semua individu. Maka secara global saya sebutkan dalil yang menunjukkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, dawuh Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dengan kata wal takum minkum ummatun, minkum dari golonganmu, ini artinya dari golongan sebagian golonganmu, berarti kewajibannya amar ma'ruf nahi mungkar yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya jika sudah ada yang melaksanakan sudah dianggap cukup, lainnya gugur. Walaupun sudah ada yang melaksanakan tapi belum dianggap cukup, ya belum gugur. Satu. Kedua, hadis, banyak beberapa hadis diantaranya man ra'a minkum mungkaron fal yughir bi yadihi wa illam tajati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi fa wa azabul iman. Ini banyak yang salah mengartikan seakan-akan amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama kali langsung dengan niat. Enggak. Ini hanya menjelaskan derajat bagi orang yang mampu sampai dengan tangan, tidak cukup dengan lisan. Yang mampu dengan lisan tidak cukup dengan hati, tapi dalam mekanismenya tidak boleh langsung dengan tangan. Tetap fal akhaf sumal akhaf, mulai yang teringan, nanti akan disebutkan di bawah, terus agak ringan. Tapi kewajiban yang dalam hal ini sing biliat tidak ada lain di Indonesia, hanya pemerintah. Tapi di dalam Indonesia pemerintah yang bisa mengamar ma'ruf nahi mungkar dalam hal-hal yang urusan dengan sosial, hal-hal yang hubungan dengan interaktif, hal-hal yang hubungan dengan hubungan antar manusia satu dengan yang lain, tidak sampai punya wilayah amar ma'ruf nahi mungkar di dalam urusan ibadah secara individu. Andai kata tidak sholat, andai kata tidak puasa, tidak punya hak pemerintah untuk memerintahkan puasa dengan cara ijab, dengan cara paksa, memerintahkan sholat dengan cara paksa. Itu konsep di dalam negara bangsa. Negara bangsa itu adalah suatu negara yang kekuasaannya itu di tangan penduduk, bukan etnis, bukan agama, bukan suku. Jadi ini ku jenenge daulah watoniyah. Di negara bangsa adalah negara yang kekuasaannya di tangan rakyat, di tangan penduduk, itu negara bangsa. Di daulah itu ada daulah Islamiyah, ada daulah watoniyah.
Kalau masalah khilafah, khilafah itu bukan masalah daulah, tapi khilafah itu sistem pemerintahan. Kemudian bentuk, kalau nama negara juga beda. Nama negara itu adalah sesuai dengan penduduknya. Kalau penduduknya itu Muslim diarani daerah Islam, kalau penduduknya niku Kristen daerah Kristen, kalau Hindu ya daerah Hindu. Seperti di Indonesia ini secara mayoritas disebut dengan Darul Islam. Tapi ketika disebutkan dengan Darul Islam itu akan menjadi masalah. Akhirnya tidak disebut dengan Darul Islam, maka disebut dengan Darussalam, darah damai. Damai ya sama dengan Islam, karena damai Islam itu adalah yang damai. Apa boleh tidak menyebutkan dengan Darul Islam, dengan pindah kepada Darussalam, selama maknanya sama, tidak masalah. Bahkan tidak menyebutkan sesuatu bukan berarti tidak mempercayai, tidak masalah. Hal itu berdasarkan dengan hadis ketika Rasulullah SAW akan umroh pada waktu bulan Dzulqa'dah, datang Mekah, dicegat oleh orang-orang Quraisy di Hudzaifah. Kemudian dilarang untuk berangkat umroh, lalu Rasulullah mengadakan perdamaian, diskusi, perundingan, dan akhirnya diperbolehkan untuk umroh dengan 3 syarat. 1, Rasulullah tidak boleh membawa pedang terhunus, berarti harus tersarungi. 2, kalau tidak boleh lebih dari 3 hari. 3, kalau nanti orang-orangnya Rasulullah, berarti sahabat yang ikut Rasulullah ingin berdomisili di Mekah, dipersilahkan. Tapi kalau memang orang-orang Mekah akan ikut Rasulullah, harus dikembalikan, tidak boleh. Ini berarti perundingan yang merugikan terhadap Islam. Tapi karena demi perdamaian oleh Rasulullah dilaksanakan. Lalu Rasulullah memerintahkan nulis, dan nulis Sayyidina Ali ditulis hadza ma qadahu Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, hadza ma qadahu Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Akhirnya masyarakat, orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy waktu niku tidak terima dengan kata-kata Rasulullah, dengan mengatakan kalau saya percaya bahwa Muhammad Rasulullah tidak akan saya halang-halangi untuk umroh, tapi karena saya tidak percaya maka hilangkan nama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bangun niku ngadeg niku lho, ora tangian niku, berdiri mengatakan wallahi ana Rasulullah ana Muhammad ibnu Abdillah umku ya Ali Rasulullah. Demi Allah saya itu Rasulullah, saya itu Muhammad ibnu Abdillah. Tolong Ali, kamu busuk nama Rasulullah. Sayyidina Ali mengatakan wallahi la amku abada innaka Rasulullah, kau Rasulullah, saya tidak akan pernah menghapus sama sekali. Terus Rasulullah mengatakan umku ya Ali, hapus. Rasulullah akan menghapus, tapi Rasulullah tidak tahu, Nabiun ummiyun la yaktubu wa la yaqra'u. Akhirnya nggak bisa. Wa fi riwayatin Rasulullah minta diberitahu tempatnya, akhirnya Rasulullah menghapus. Akhirnya bunyinya hadza ma qadahu Muhammad ibnu Abdillah. Maksud dari hadis ini, nama Rasulullah itu nama kebesaran. Orang yang tidak percaya dengan nama Rasulullah terhadap Muhammad kufur. Tapi Rasulullah mempersilahkan, tidak usah disebutkan dengan Rasulullah, dihilangkan saja, tidak masalah. Ini artinya walaupun toh di situ negara Islam,
tidak disebutkan dengan Islam nggak masalah, apalagi mendirikan Islam yang tidak wajib. Nah, kalau disebutkan tidak disebutkan Islam nggak masalah, mau nggak menyebutkan nama Rasulullah saja nggak masalah. Padahal nggak percaya dengan Rasulullah kafir, apalagi nggak percaya dengan negara Islam nggak masalah. Makanya tidak menyebutkan no problem dari hadis ini. Kenapa? Karena mayak takidu layakuluhu, suatu perkara yang diitikoti tidak harus dikatakan. Orang yang tidak mengatakan bukan berarti tidak mempercayai. Maka di Indonesia ini Darul Islam walaupun tidak disebut dengan Darul Islam, no problem. Diganti dengan Darussalam yang maknanya sama. Hal itu ketika di dalam mukaddimahnya tulisan tadi ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy juga mengatakan jangan ditulis dengan itu, saya nggak tahu apa itu Rahman, apa itu Rahim. Tulis saja Bismikallahumma hadza ma qadahu Muhammad ibnu Abdillah. Lalu diganti dengan Rasulullah, diganti Bismikallahumma. Toh Allah dengan Rahman Rahim maknanya sama. Arti kita nggak menyebutkan Islam, tapi disebutkan dengan salam, sama dengan tidak menyebutkan Rahman Rahim, tapi disebutkan dengan Bismikallahumma. Tidak masalah, maknanya sama. Yang tidak boleh itu kalau kita menyebutkan sesuatu yang tidak boleh diucapkan, misalnya negara tauhid atau negara kafir, negara anti-Islam, negara sekuler. Nah ini kita nggak boleh yang semacam itu. Kalau negara Darussalam, diterjemahkan dengan daerah damai nggak apa-apa. Karena status dar itu terserah yang menempati. Kalau daerah niku sing nempati santri ya diarani daerah santri. Kalau daerah itu ditempati para karyawan ya jenenge daerahe karyawan. Kalau daerah itu ditempati golongan bajingan kudu daerahe bajingan dan lain sebagainya. Sesuai dengan yang menempati, itu namanya statusnya dar. Walaupun nanti kalau sudah berubah, menurut Syafi'i tidak bisa berubah dari Darul Islam. Walaupun nanti dikuasai oleh non-Islam seperti halnya masjid. Kalau cara Imam Syafi'i kali masjid, walaupun nanti tidak digunakan lagi, tetap namanya masjid. Beda dengan pendapatnya Hanafi, kalau sudah berubah ya berubah. Masjid gak dipakai, dijual ya sudah hilang. Nah itu masalah khilafiyah, tidak masalah. Paham enggak ini? Bingung. Ini negara bangsa tidak berbicara statusnya negara kita loh. Status negara kita itu negara apa itu loh. Daerah ini ku daerah diarani Darussalam, bukan Darul Islam, walaupun sejatinya Darul Islam. Kalau kekuasaannya disebut dengan kekuasaan watoniyah atau kekuasaan qaumiyah. Kekuasaan qaumiyah itu adalah kekuasaan di tangan penduduk, terserah penduduk, tidak karena melihat etnis, tidak karena melihat agama. Lain kalau zaman dulu, zaman khilafah, zaman Rasulullah dan para zaman sahabat, itu namanya masih ada daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah itu daerah yang dikuasai oleh orang Islam. Tapi sekarang seluruh dunia sudah tidak ada daulah Islamiyah. Yang ada daulah qaumiyah. Makanya kalau ada orang sekarang memperjuangkan untuk membuat daulah Islamiyah, niku kawanan terlalu siang. Kenapa? Wong sudah tidak ada di seluruh Indonesia, dunia itu negara daulah Islamiyah nggak ada. Mekah, Arab itu sudah bukan daulah Islamiyah tapi daulah qaumiyah. Wong jangan kan masjid ini jarene dia wong Islam, tapi bukan
kekuasaannya orang Islam, tapi kekuasaannya orang daerah. Mulane orang daerah lain walaupun podo Islami nggak boleh kita masuk. Itu berarti kekuasaannya bukan kekuasaan orang Islam, tapi kekuasaan orang Islam di daerah itu. Nah di Arab pun juga demikian, bukan daulah Islamiyah. Buktinya sampai Islam dan ke sana ya harus membayar pajak, harus membayar, ada paspor, ada visa. Kalau di situ kekuasaan orang Islam berarti kan bebas orang Islam. Enggak. Tapi kekuasaan penduduk sana, entah itu penduduknya Muslim atau tidak Muslim, itu berarti daerah qaumiyah, daerah apa itu namanya daulah qaumiyah, daulah watoni, negara bangsa. Ini jenenge negara bangsa. Makanya ini kalau sampean krungu ada orang mendirikan negara Islam, daulah Islam, itu kawanan, gak enek sak dunia itu gak ada. Dulu ada hanya sampai sebatas 30 tahun setelah wafatnya Rasul sudah gak ada lagi. Nah, dan dulu saja kalau waktu haji niku ono genderane bendera Islam. Sekarang seluruh dunia ketika haji niku tidak membawa negara bendera Islam, yang dibawa benderanya negara masing-masing. Lah ini kaya Indonesia ya merah putih, ora terus benderane wong Islam, wong NU nggawa NU ndak. Nah, ini. Lalu bedanya dengan daulah Islamiyah dengan khilafah. Khilafah itu perbandingan di Indonesia PBNU. Khilafah itu sistem pemerintahan, tidak ada hubungannya dengan daulah, tidak ada hubungannya dengan dar. Sistem politiknya niku jenenge aku pakai khilafah itu sistem. Kalau di Indonesia sistem politiknya tidak menggunakan khilafah tapi berdasarkan agama PBNU. Apa? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang 1945. Nah, sebagaimana dulu di dalam waktu negara khilafah, negara Islam, orang Islam bebas, kalau selain Islam tidak. Dan ketika waktu di negara Islam, orang non-Islam masuk di negara Islam harus bayar pajak. Yo harus apa itu namanya mengikuti undang-undang dan diperlakukan tidak sama dengan penduduk asli. Nah, makanya maksudnya itu ada kafir dhimmi, ada kafir muahad, ada kafir musta'man. Dulu dalam daulah Islamiyah. Seperti hanya sekarang karena di Indonesia itu bukan negara, bukan daulah Islamiyah tapi daulah PBNU. Maka orang lain pun ketika di Indonesia harus takluk dengan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang 45. Yo harus bayar pajak, ada visa, ada paspor, dan perlakuan beda. Nah, ini tidak melanggar HAM, tidak melanggar hak asasi. Perlakuannya beda bagaimana? Orang luar tidak boleh membeli tanah di Indonesia, memiliki tanah di Indonesia. Walaupun kadang-kadang tetap bisa memiliki karena rabi karo wong Indonesia, kemudian yang atas nama istrinya atau atas suaminya membeli yang sebanyak-banyaknya. Walaupun sebenarnya di undang-undang hanya dibatasi 5 hektar, tapi kenyataannya ya lebih dari 500 hektar. Bahkan 300.000 hektar, tapi katanya bukan miliknya sendiri tapi miliknya negara, tapi dia yang menguasai. Ya penak itu orang melong duit tapi menang menguasai. Nah ini paham ini. Nah, ini bukan ini sistem negara. Jadi kalau dulu itu orang non Islam masuk di negara Islam itu diperlakukan beda, ono pajak. Ini jangan dikatakan oh ini melanggar HAM.
gak mensetarakan. Ya tidak, seperti kita pun juga demikian. Kalau sampean di Saudi Arabia walaupun negara Islam, bukan negara Islam, ya harus membayar pajak, harus membayar visa. Wong sampai cucunya Rasulullah saja, itu Habib Rizik ada di sana gak bayar di penjara. Harus. Ini berarti kan bukan negara Islam. Kalau negara Islam ya nggak masalah kan. Berarti negara bangsa. Lah di dalam negara bangsa itu bagaimana sistem pemerintahannya? Ini ada yang khilafah, ada yang selain khilafah. Yang khilafah yaitu man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah. Napa? Man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah, yaitu sistem pemerintahan hanya dipimpin satu orang yang punya hak veto dalam urusan dunia dan agama, sehingga ada intervensi dari pemerintah secara otoriter. Itu zaman dulu ada. Dan kenyataannya ketika di situ ada otoriter semacam itu, banyak orang-orang Islam, kiai-kiai yang dizalimi. Mulane seperti sistem negara kita, seperti dalam negara Muawiyah, niku gak berani ngritik sahabat dan gak berani mengetikan karena memang ketakutan. Termasuk korban daripada negara yang sistem khilafah para kiai-kiai seperti Imam Syafi'i, karena dijadikan qadhi tidak mau dipenjara dan dipukuli. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal, karena tidak mau mengakui Quran itu hadis, akhirnya dipenjara sampai dipukuli. Imam Malik dilarang oleh Ja'far Mansur menfatwakan orang tolak dengan paksa tidak sah. Dilarang menfatwakan itu. Meriwayatkan hadis bahwa tolaknya orang yang dipaksa tidak sah. Nah, pemerintah tetap mengatakan paksaan itu sah. Lalu ketika Imam Malik ngaji, ada intel bertanya tentang masalah itu, dan Imam Malik berfatwa di muka umum bahwa la tolaka liman ustukriha li mustakrohin, tidak ada tolak bagi orang yang dipaksa. Akhirnya Imam Malik juga ditangkap, dipenjara dan dipukuli. Dipukul dalam keadaan waktu yang sangat dingin. Loh, ini kiai-kiai akan dijadikan semacam itu. Imam Abu Hanifah oleh Ibnu Hubairah diangkat menjadi qadhi, diangkat menjadi direktur menurut wakilan pimpinan qadhinya Baitul Mal, berarti direktur Baitul Mal, tidak mau. Akhirnya pemerintah bersumpah, yakni Ibnu Hubairah, kalau kamu tidak mau saya bersumpah akan saya pukul kepalamu dan saya penjara. Ganti Abu Hanifah juga bersumpah, demi Allah saya tidak akan mau walaupun kau bunuh. Akhirnya terjadilah saling bersumpah, kemudian sehingga membuat raja ngamuk. Walhasil beliau dipukuli selama 10 hari, setiap hari 10 kali di kepalanya sampai bengep semuanya dalam waktu yang dingin. Ini karena korban pemerintahan yang sistemnya khilafah. Karena di mana agama diatur sana, orang yang tidak cocok dengan agama mereka, tidak cocok dengan etika mereka, dihabisi pasti. Termasuk yang terjadi yaitu Mansur Al-Hallaj. Mansur Al-Hallaj dibunuh. Kenapa? Karena dianggap aliran sesat. Nah, ini kalau nanti diperjuangkan dengan khilafah juga akan terjadi semacam ini.
akan terjadi orang-orang yang nanti nggak cocok dengan agamanya pemerintah, ya nanti akan dihabisi. Misalnya yang berkuasa itu bukan NU, nanti ziarah kubur dianggap musyrik, tawasul dianggap musyrik, kalau musyrik akan dibunuh. Bahaya. Karenanya di sini NU sepakat, NU tetap bersikeras mengatakan NKRI harga mati. Kenapa? Gini karena ini yang paling maslahah, yang paling adil, biar pemerintah tidak usah ngurusi masalah agama, tapi ngurusi keamanan. Yo agama diurus oleh pemerintah, tapi yang sebatas interaktif, yang sebatas hubungan manusia satu dengan yang lain, seperti pernikahan. Itu kan hubungannya satu dengan yang lain, urusan warisan, hubungan satu dengan yang lain, masalah zakat yang satu yang lain. Ini wewenangnya pemerintah. Tapi kalau tidak puasa, tidak sholat, pemerintah tidak bisa intervensi. Masalah akidah, pokok yang penting tidak mencelek dengan akidahnya negara kita, yaitu 4 pilar tadi. Gak apa-apa, gak cocok pun gak masalah, pokok tidak action. Kalau action itu nanti akan di penjara yang disebut dengan makar. Ini ya, makar. Paham? Ini tak kenal nangge urusan negara ini durung amar ma'ruf nahi mungkar, karena nanti sistem amar ma'ruf nahi mungkar di dalam negara bangsa beda dengan dulu. Orang nggak percaya yang dulu dipukul, ini nggak boleh di Indonesia, nggak boleh. Nah, tidak ada paksaan. Itu namanya gak merdeka. Karena kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan adalah merupakan ruhuddin. Jantungnya agama itu adalah kemerdekaan. Yes. Ini belum saya bicara dulu, saya hak dalile tok. Ketiga, ini yang penting. Hadis dari Abi Sa'labah Al-Khunsa, beliau tanya kepada Rasulullah tentang tafsirnya qouli ta'ala, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu sudah mendapatkan hidayah, orang-orang tersesat tidak akan membahayakan kepada kamu. Apa yang dimaksudkan ini? Kalau seperti ini kan seakan-akan tidak wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di mana kamu sudah dapat hidayah, orang-orang tersesat tidak akan membahayakan pada kamu. Rasulullah ketika ditanya semacam itu jawabnya bagaimana? Faqala ya Aba Sa'labah mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Pertama, kamu kewajibannya amar ma'ruf nahi mungkar dulu. Tapi faiza ra'aita syuhan muto'an wa hawan mutba'an wa dunyan muqtaratan wa ijaba kulli ra'yin bi ra'yi fa alaika bi nafsika wa da'ankal awam inna min waraikum fitanan kakita illail al muzlim lil mutamassik fiha bi mislil ladzi antum alaihi ajru khamsina minkum. Benar, kamu amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalau kamu sudah melihat, sudah jelas di masyarakat terjadi syuhan muto'an, medit sing dinut, manut maring medit, sing ditoati wong sing medit. Nomor loro hawa mutba, kepinginan sing diikuti, sing diturut. Wa dunyan mu'sarotan, dunya sing didahulukan daripada akhirat. Wa ijaba kulli dhira'yin bira'yi, dan orang masing-masing merasa benar sendiri. Kalau sudah kondisi masyarakat seperti ini, maka fa'alaika binafsik, cukup kamu ngurusi dirimu sendiri. Wadah angkal awam, wong awam jiarni ora usah kok urus. Ngeten. Lah,
Inna min waraikum fitanan, karena di belakangmu itu nanti banyak beberapa fitnah. Kakito illail al-mudlim, seperti halnya kegelapan malam yang sangat gelap, sehingga orang yang berpegang teguh di dalam agama waktu itu akan mendapatkan pahala 50 kali lipat, saking angele. Nah, hadis ini Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang tafsirannya niku. Ibnu Mas'ud, bagaimana menurut kamu dawuh Gusti Allah la yadullukum man dhalla idza tadaitum? Kalau kamu sudah mendapatkan hidayah, orang-orang tersesat tidak akan membahayakan pada kamu. Ini maksudnya apa? Dawuh Ibnu Mas'ud, hadza laisa zamanuha, laisa zamanaha. Sekarang belum zamannya, masih belum berlaku ayat itu. Innaha al-yauma makbulatun. Ayat itu sekarang masih diterima. Tapi walakin qad ausaka ayyatiya zamanuha ta'muruna bil ma'ruf fayusna'u bikum kaza wa kaza. Namun nanti akan terjadi sebuah zaman di mana engkau yang perintah ma'ruf nahi mungkar akan yusna'u bika kaza bikaza. Yusna'u bikaza bikaza apa ya ditempelin mau dipenjara apa ono ini. Pokoknya sementing yusna'u kaza bikaza niku. Nah, kaza wa kaza niku dawe Ibnu Mas'ud kan berarti mau dipenjara apa ditempilingi apa piye ngoten. Kenyataannya sekarang seperti itu. Watakuluna, dan kau sama berbicara falayu balu minkum, tapi enggak digabres belas. Nah, saat ini ngomong buantara ya ora direken belas. Lek ngene iki sudah enggak ada yang reken. Fakina idzin alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau sudah kondisinya semacam itu, ngomong sudah enggak digapai. Kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar akan diperlakukan hal yang membahayakan, baru tidak akan madoroti orang yang tersesat kepada kamu ketika engkau mendapatkan hidayah. Yes. Wa qala Rasulullah la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw yusallallahu aw la yusallitanallahu 'alaikum syirarakum summa yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Atau sudah zaman ini Kanjeng Nabi dawuh kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak nanti kamu akan dikuasai orang-orang yang jelek, dan kemudian orang-orang kiai berdoa tidak akan diijabahi. Mungkin zamane pun sakniki niki. Lah sakniki kan wis amar ma'ruf nahi mungkar wis ora iso, akhirnya sing nguasai yo wong sing saror, wong sing jelek. Dan Kanjeng Nabi juga tegas, man yafirru anil ulama fayabtaliyallah bisalasati asya, di antarane niku yusallitullahu sultanan zaliman. Wong lek wis mlayu kok ulama gak kena dielingno ulama akan dikasih 3 hal cobaan. Siji, dikuasai pimpinan sing zalim. Saniki karo kiai seorang manut diwarai kalau tidak boleh menerima suap. Sudahlah kita milih yang benar, bukan milih yang bayar. Ya bangga ora gelem milih yang bayar. Akhirnya yang terjadi yusallitullahu sultanan zaliman, yang menjadi pimpinan ya orang-orang yang zalim, yang korupsi. Kenapa? Golek kuliah. Nomor 2, wa yarfa'allahu barakatan fi rizqi, akan dihilangkan barokah rezekine. Mulane sakniki niki wis mulai banyak barokah rezekine gak enek, ketoke barange sak burang-burang sugih, tapi duwite duit Jerman, dijer-jer bangga ora keduman. Rono utange luwih akeh daripada sakniki. Nah, sing terakhir ayyumitallah bi ghairi iman. Niki sing paling bahaya nomor 3 niku. Niki krana lari saka ulama, ora gelem dilingno ulama. Wis.
dan banyak ayat-ayat yang lain. Kalau dari asar diantaranya suilah Hudzaifah an maitil ahya. Hudzaifah ditanya siapa sih orang hidup tapi mati. Mayite wong urip ku sapa? Qala allazi la yungkirul munkar. La yungkirul munkar biyadi wala bilisani wala biqalbi. Orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar dengan tangannya atau lisannya atau hatinya, itu namanya orang hidup tapi mati. Ya, para aulia-aulia niku mati tapi hidup. Mungkin. Kenapa beliau niku masih iso golekno duit wong-wong murid, masih bisa ngundang para masyarakat dari jauhan bisa kaya rezeki barang. Lah kita wong murid tapi mati. Dari dalil-dalil di atas ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib dan tidak gugur bagi orang yang puasa kecuali ada yang sudah melaksanakan. Berarti perlu kifayah. Niki tentang wajibnya. Kedua, tentang rukunnya amar ma'ruf dan syaratnya amar ma'ruf. Nah, tapi memang jam 10. Lagi saya anu lagi. Yo saya nak jadi gini. Rukunnya amar ma'ruf nahi mungkar dan syaratnya perlu diketahui. Rukunnya hisbah, rukunnya amar ma'ruf yang di situ enggak amar ma'ruf ini ono papat. Siji al-muhtasib wong sing amar ma'ruf nahi mungkar. Nomor loro muhtasab alaih wong sing diingkari. Nomor telu muhtasabun fihi geniku tempat yang diingkari, yakni maksiatan yang diingkari. Keempat nafsul ikhtisab geniku carane amar ma'ruf nahi mungkar, mekanismenya amar ma'ruf nahi mungkar. Iki papat iki tutuk kumpulan iki. Pertama, nah empat ini masing-masing punya surut. Empat ini masing-masing ada syarat. Pertama, ar-ruknul awal al-muhtasib. Rukun yang pertama orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak semuanya orang diwajibkan amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi masih ada beberapa syarat. Satu harus mukallaf, jadi wong kentut cah cilik gak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Nomor loro wong Islam, wong non Islam gak kudu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling pokok yang nomor 3 mampu. Kenapa kok mampu? Qadiron al-man'a bil fi'li. Mampu mencegah dengan pekerjaan, mampu membatalkan kemungkaran. Perlu diketahui bahwa mencegah melakukan pekerjaan dan membatalkan kemungkaran ini merupakan nau'u wilayah kekuasaan. Cuman kekuasaan ini bisa didapatkan cukup dengan iman. Dengan iman. Seperti halnya membunuh kepada orang musyrik, membatalkan sebabnya orang musyrik. Wa naqul man alima anna qaulahu, kalau di situ dikatakan qadiron, siapa yang tahu bahwa omongannya enggak diterima. Li ilmin nas bi fiskihi, karena sudah kondang di hadapan manusia kalau dia fasik. Jadi wong fasik kalau katanya pidato karo amar ma'ruf nahi mungkar jelas no gabres. No gabres itu nureken, enggak direken, enggak digabres. Falaisa alal hisbah bil wa'zi, enggak diwajibkan, enggak diperbolehkan hisbah dengan ceramah. Kenapa? Idzal faidata fi wa'zi, karena tidak ada faedahnya. Bengok-bengok ora diterima. Wes, itu rukun yang pertama. Lalu untuk nafsul hisbah niki ada 5 derajat. Namun nanti akan ada tafsilannya.
Pertama, takrif, memberitahukan, itu batal, itu tidak boleh. Kedua, al-wa'zu bil kalam al-latif, dituturi sing apik. Ya aja ngono lah lek ben slamet. Nah, kita hargailah masyarakat dan sebagainya gitu kan ya, sing halus. Niki mekanisme jadi tidak langsung dengan niat langsung bawa pentung geruduk-geruduk gak boleh. Pertama diberi peringatkan, diberitahu. Pakai surat atau pakai apa? Nomor loro lek wis anu dituturi. Dituturi golekno apa itu namanya orang yang diplomatis. Sing pinter nuturi, karena nuturi niku ora sembarangan wong, kadang-kadang ana sing angel nuturi. Malah pedhot dhewe. Nomor 3 lek wis ora kenek dikasar. Taknif. Tapi yang dimaksud taknif itu bukan dipisui ndak. Dadi yo, hei, kamu tidak takut kepada Allah, ora dikasar gitu lah. Tapi dikasarnya dalam katakan itu kebodohan. Apa kamu tidak takut kepada Allah? Bukan dipisui, telah cara dipincuk, telah cara dikerik, malah melayu gitu. Nomor 4 tingkatane mencegah dengan paksa langsung, seperti kalau orang minum khamr ya ditarik apa namanya khamrnya. Kalau orang yang gosok pakaian ya harus ditarik gosokannya dan lain sebagainya. Yang nomor 5 memberikan warning akan dipenjarakan atau akan dibukul. Cuman hadza qad yahuju ila isti'anatin wa jam'i aqwanin minal janibain wa yajru dzalika ila qitalin. Yang nomor 4 dan nomor 5 ini akan bisa dimungkinkan sama-sama membawa massa. Ono ngetokno massa, siji kene yo ngetokno massa alias adu massa. Akhirnya terjadi peperangan. Karenanya ini. Untuk yang selain aku yang tidak mengakibatkan massa, inilah yakfa wa justighna'iya an idnil imam ila martabil khamisah. Sing saliyane sing derajat nomor 5 ngene iku mukul dan sebagainya itu tidak perlu izin. Nuturi gak perlu izin, ngomongi gak perlu izin, memberitahukan tidak perlu izin. Tapi kalau sudah paksa mencegah, ini harus bukan minta izin tapi wewenangnya pemerintah. Ndak boleh masyarakat bawa pentung langsung diobrak-abrik, ndak boleh. Ini kita tahu nih, gak boleh. Berarti apa yang telah dilakukan oleh mereka langsung sweeping pada kafe itu sweeping pada diskotik, gak boleh, itu haram. Karena bukan pemenangnya. Yang ini kadang-kadang ya ora pati gelem ngaji akhirnya ya pokok seperti amar ma'ruf nahi mungkar ngono ya awake dhewe ora tau poso. Ya wis mbuh wae. Kalau yang derajat memaksa dan memberi aku memukul, aku memberi warning, ini fa inna fi nazaron sayati, perlu ada pembicaraan. Tapi kalau memberitahu atau menuturi bagaimana harus izin pada imam, ya gak usah napa ngono kok memberitahu kok izin nang pemerintah gak usah. Pun wa'lam annahu la yaqifu sukutul wujub alal azi al khisi, bahwa gugurnya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan berarti harus tidak mampu dengan nyata. Nyata niku kentara. Akan tetapi bal yaltahaku bihi ma yukhafu alaihi ma yakhafu alaihi makruhan yanaluhu. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar khawatir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, ini termasuk fadzalika fi maknal ajzi. Ini podo karo gak mampu, paham? Gugurnya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar
itu tidak harus dengan tidak mampu dengan nyata-nyata gak mampu ketok, gak mampu, gak duwe modal atau rimping dan sebagainya, enggak. Tetapi dianggap tidak mampu ketika khawatir terjadinya sesuatu negatif atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ini dianggap ajzun. Nah, ini bahasannya apa yang tidak diinginkan terjadi. Ini akan ada penafsiran. Mungkin sampean ngantuk, Bu. Ini wa kadzalika idza lam yakhuf makruhan walakin alima anna inkarahu la yanfa'u falyatafit ila maknayaini. Atau dia itu mampu melaksanakan tapi tahu kalau dia melaksanakan tidak akan pernah ada manfaatnya, no reckon. Gak digabres, gak digapai. Ini juga tidak dianggap mampu, yakni tidak wajib. Mulane kudu sampean katene ngandani kuwe ku sapa sing kok kandhani sapa, harus tahu. Nah, kamu itu siapa yang kamu bilangi siapa? Sing kok omongi kiai sing ngomong malah kowe disampluk ngoten ya. Nah, ini harus tahu semacam itu. Berarti kesimpulan nih di dalam masalah yang menghilangkan kemungkaran atau menggugurkan kewajiban ini ada dua makna. Satu, tidak ada faedahnya, yakni gak akan berhasil. Karena apa? Kata muibadatul ingkar imtinaan. Kedua, khawatir terjadinya hal yang tidak diinginkan terjadi. Terjadinya negatif. Nah, negatif itu apa? Nanti akan disebutkan. Berarti ada dua hal ini. Pokoknya loro ini. Tidak wajib ketika satu tidak akan berfaedah. Nomor loro malah justru akan berdampak negatif. Niki gak kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Lah, kemudian dari dua makna ini ada 4 kondisi. Nah, dibagi 4 kondisi. Pertama, makna dua-duanya ini memang kumpul, yakni gak ada gunanya dan kalau melaksanakan malah justru akan dipukul. Ya aja sampean niku moro-moro ngomong ngadu PT utawa ngomong tukang judi paranono terus diomongi. Nah, gak akan berhenti dan sampean bakal sepai ngono kae. Iki berarti dua-duanya double. Kalau sudah dua-duanya double seperti ini, maka fala tajibu alal hisbah, tidak kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, barubbama tahrumu, bahkan kadang haram. Mana jok ngeyel kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar paksakan, gak boleh. Paham? Ini untuk yang kondisi pertama. Tapi tidak boleh hadir dalam kemungkaran. Harus berada di rumah saja, nggak usah keluar kecuali ada kebutuhan. Sampai nggak wani itu tapi karo nyekseni delok ya haram gitu Aku ora mampu amar ma'ruf nahi mungkar tapi menyaksikan ya haram. Betul ya? Jadi syaratnya tidak boleh hadir, diperintahkan debis di rumah, tidak boleh keluar kecuali ada kebutuhan kurliwat menutup tapi nggak usah nyawang. Dan ila kala yurfil gini. Walayal jamu para kotutil kalbal dan tidak harus pisah dari daerah itu. Nek sampean di daerah ini kono terus di kono tempatnya adu PT, tempatnya nek semua macam-macam, gak harus pisah dari situ kecuali kalau memang akan terjadi kerusakan, misalnya akan ya sembuh lah. Kalau ada orang nakal-nakal ngono kae membahayakan apalagi wanita lek ngono ya ngale ae. Pun wajib ingkar, wajib hijrah. Kondisi yang kedua, kedua-duanya nggak ada. Berarti bagaimana? Dia ngerti bahwa kemungkaran akan hilang dengan kata-katanya atau dengan perbuatannya. Wala yuqaddiru lahu ala makruhin, dan dia yakin tidak akan ada dampak negatif. Lek kaya ini jelas wajib. Misalnya sampean tenanake dhewe.
Nah, lek ngomong akan berhenti dan tidak akan ada negatif. Ini ki gak apa-apa. Nah ini kudu ditelok siapa orangnya dan siapa panjenengan. Kira-kira manut apa ora dan ada dampak negatif enggak. Jikalau ada kedua-duanya tadi berarti tidak wajib bahkan iso haram. Kalau tidak ada kedua-duanya berarti bisa berhasil, pasti berhasil. Kedua tidak akan ada dampak. Ini wajib. Wis. Ketiga, kondisi ketiga ini tafsiran ini kudu apal iki. Nek apal kan yo harum dan ini. Ketiga, ngerti kalau dia itu tidak akan berfaedah. Ngomong enggak berfaedah. Seperti sampean sakniki ngeritik pemerintah, ngintip korupsi, pidato dengan ngomong ke masalah haramnya korupsi, ora nek faedahe. Sing korupsi apa enggak? Korupsi. Sabar ngeritik kebijakan pemerintah, BBM naik dan lain sebagainya, gak ada faedahe. Tapi tidak akan ada makro, tidak akan apa negatif. Lah kayak ngeten iki sunat disampaikan karena izharu sya'airil Islam. Sunat saja. Jadi walaupun tidak ada faedahnya kita mengomongkan tentang terjadinya maksiat-maksiat sekarang walaupun gak enek faedahe. Ini disunatno cuma ora tidak wajib disunatkan. Kenapa? Untuk menampakkan syiarnya Islam dan mengingatkan pada manusia. Ini kondisi yang ketiga. Tadi kondisinya berapa? 4 ya? Betul loh. Saya telu ya telu betul loh. Pinten bau? 4. Ayo. Yang keempat sebaliknya. Akan berfaedah tapi akan ada dampak. Kalau dia maju menyerang itu bisa berhenti, tapi nanti di belakangnya dia akan kembali membawa massa. Saya ini digeruduk dia melayu, tapi dalam lain hari dia bisa kembali ganti geruduk. Kan biasa terjadi saat ini ngoten niku punan. Kalau seperti ini bagaimana? Di ayat lama annahu yusabu bimakruhin, tahu kalau dia akan mendapatkan hal yang negatif. Walakin yabtul mungkar bifi'li, tapi kemungkaran akan hilang. Kama yakdiru ala ayyarmiya sujadatul fasik bihajarin. Dia ono wong fasik kan iku diantem watu belang utawa dicempeti mercon biar teng melayu kabeh. Berantakan tapi ya lamu annau yarju ilaihi akan kembali lagi. Fayudrabu rasu ndase iso di pentung fa laisa biwajibin wa laisa biharamin. Iku ora wajib ya ora haram. Tapi dengan catatan kalau memang untuk pribadi. Kenapa kok ora wajib dan ora haram bahkan sunat kalau memang wani ngeten untuk pribadi. Jadi mungkar hilang tapi akan ada resiko. Niki sunat. Krono dawuh Kanjeng Nabi bahwa fal afdalu kalimatun hak inda imamin syair. Kalau pada imamin syair pasti akan ada negatif. Negatifnya ya termasuk melarat. Nah, zaman Pak Harto zaman Pani karo Pak Harto ya akhirnya melarat. Nah, sing ndukung Pak Harto ya sugih kabeh. Tapi kesunatan ingkar ini ketika dia mampu membatalkan kemungkaran atau akan nampak faedah, namun dengan syarat ayat tasyiral makruh alaihi, dampak negatifnya kepada pribadi tidak kepada orang lain. Kalau dampak negatifnya kepada saudaranya, kepada orang lain pokoknya niki haram walaupun sedikit. Paham ya? Jadi dia itu kalau amar ma'ruf nahi mungkar akan berhasil. Tapi nanti dampaknya kepada masyarakat situ, dampaknya kepada saudaranya, dampaknya kepada temannya, dampaknya kepada siapa. Pokok yang penting bukan untuk pribadi. Kalau seperti ini hukumnya haram. Kenapa kok haram?
karena dianggap ajzun antafil mungkar, kecuali dengan mengakibatkan mungkar yang sebab dia menghilangkan kemungkaran, tapi menyakiti saudara kita itu juga akan termasuk kemungkar, tidak dianggap sebagai orang yang berkuasa, tidak dianggap sebagai orang yang mampu. Bahkan lau alima anna la tasabara mat zalikal munkar lakin kana zalika sabiban munkar akhir ya atau ghair mutasab alaih fala yakhilu lahu ingkar. Kalau kita nanti mengetahui apabila kita amar ma'ruf nahi munkar akan hilang, tapi nanti temannya akan melakukan lebih besar lagi, ya haram. Kita hilangkan, tapi nengko ono meneh mengko gak akan hilang. Mulane lek sampean namar ma'ruf nahi munkar wong lagi gereja ya tetep ana maneh. Yang ini sudah tidak wajib, tidak halal kita amar ma'ruf nahi munkar. Paham? Nah sekarang tingkatan negatif yang bisa menggugurkan itu seberapa? Nah niki lek ten kringau tak tambahi tapi niki memang jarene omongane jam 10. Lah niki pun jam 11, lah niki sing repot iki. Nang Gus Lukman tak losno niki. Ya sudahlah. Niki mawon. Jadi hanya secara global kalau ada negatif. Lah negatifnya itu apa? Nanti akan aku ikut pertemuan lagi di dalam masalah urusan negatif. Dan nanti negatifnya ya dibagi-bagi sih ana tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Dan maaf ya niki mawon kalau ada yang ditanyakan kami persilakan. Walaupun tadi disampaikan hanya sampai jam 10 kan hanya penyampaiannya saya sampai jam 10. Jadi pertanyaan ini lebih kan nggak apa-apa. Atau kalau memang yang dapat SK-nya jam 10 ya bisa meninggalkan tempat yang belum masih SK-nya berlaku ya Mas. Nah, kita bisa jagongan. Ngono ae Pak. Penak. Nggih, monggo wonten.